Sayang. Maaf ya. Maaf banget, aku cuma pengen pamitan sama dua temen. Zikampung di Ikapat. Katanya mau ngadain perpisahan buat aku. Aku juga nggak ngerti gimana ceritanya. Tiba-tiba kalah 300 juta. 300 juta? Loh, uang yang kita kumpulin susah payah 5 tahun. Baru bisa dapat 300 juta itu. Sayang, kamu udah rela ikut aku merantau. Buat biayain pengobatanku. Kita udah susah-susah nabung, dan sekarang semua uangnya habis semua. Habis semua. Aku pantas mati deh. Sayang, aku sadar aku salah. Tapi aku bener-bener nggak ngerti gimana bisa kayak gini. Sayang, aku mohon banget, maafin aku ya. Nggak bisa. Malam ini, kamu harus lanjut judi lagi. Alam. Aku juga nggak mau nyeret-nyeret kamu terus. Bawa aja sisa uangnya pulang. Hidup baik-baik sama orang tua dan anak-anak di rumah ya. Aku percaya sama Kap, dan aku juga udah maafin Kap. Maaf ya. Suamiku, Lao Chen, seumur hidupnya orangnya jujur dan sederhana. Kali ini demi berobat, ikut aku ke Asia Tenggara. Seumur hidup nggak pernah main kartu. Sekali kumpul sama temen sekampung, semalam langsung kalah 300 juta. Itu cuma ada satu penjelasan. Lao Chen dijebak orang. Judi udah bikin keluargaku hancur berantakan. Dan juga ngancurin banyak keluarga nggak bersalah. Selama ini, aku terus berjuang di jalan anti judi ini. Kali ini terpaksa datang buat minta bantuan kamu. Tolong banget bantu kami buat bongkar sindikat judi tipu-tipu di Asia Tenggara ini. Soalnya cuma kamu yang bisa lakuin ini. Silakan pulang. Urusan ini, aku nggak bisa bantu. Aku udah lama berhenti dari dunia itu. Aku cuma pengen hidup tenang. Sama suamiku. Kakak nggak bakal judi lagi. Kamu bangun dong ya. Kamu bangun, lihat kakak. Tolong banget. Kamu bangun, kakak janji nggak judi lagi. Aku nggak pulang lagi. Aku sekarang juga mau turun ke laut buat cari ikan. Aku nggak pulang. Penyakit kamu makin parah. Harusnya cuci darah, juga makin sering. Kalau sekali aja berhenti, nyawa kamu bisa hilang. Meskipun kamu malam ini langsung turun ke laut cari ikan, tetap nggak bisa selesain masalahnya. 10 kali judi, 10 kali tip, seumur hidupku. Yang paling aku benci itu judi. Ada beberapa hal, sebenarnya aku nggak mau ikut campur. Tapi kali ini, kalian yang maksa aku. Ini biaya cuci darah kamu berikutnya. Dan ini juga terakhir kali uang buat pengobatan. Deng Aaron aku, bawa 5 juta ini. Cari orang yang main kartu sama kamu semalam. Aku ikut kamu ke sana. Tunggu, I get 100,000. Haha, ikut 100.000. Straight flush NIH. Maaf ya semuanya. Bang Chunsheng masih mau main juga nih. Ayo. Pa Bankat, kurang satu orang nih.
Suamiku, Lao Chen, hari ini, nggak ikut main dulu ya? Boleh nggak aku yang main di meja? Wah, jarang banget. Cewek kayak Kak Lan tiba-tiba pengen ikut main kartu. Asik banget nih. Ayo, ayo, ayo. Cepetan kosongin kursi. Biwait Kak Lan duduk. Silicon duduk. Taruhan dasar 1000, maksimal 100.000. Main kayak gimana pun juga, semalam nggak mungkin. Kala 300 juta. Ayo kocok kartunya. Putaran ini, aku nggak lihat kartu dulu deh. Langsung tutup 100.000. Kaklon. Kamu beneran ngerti main kartu nggak sih? Baru mulai kok. Langsung tutup maksimal. Iya, Kak Lan, main kayak gini. Kalau udah, tutup maksimal. Yang lain cuma bisa fold atau ikut. Abis itu langsung buka kartu. Ani murni untung-untungen. Main gini nggak seru. Aku kan cewek, nggak bisa main. Jadi cuma bisa engandelin hoki. Kalau kalian nggak suka, aku pindah aja ke sebelah, main Mahayong. Kak Lan, jangan pergi dong. Udah terlanjur dateng. Nggak main 2 putaran. Sayang banget, iya kan? Kak Lan juga nggak ngelanggar aturan kok. Mau main gimana juga terserah. Udah deh, jangan banyak ngomong. Iya juga sih, aku aja yang kebanyakan ngomong. Kak Lan jangan dimasukin hati ya. Duduk, duduk, duduk. Ini kode-kodean nih. Aku udah keluarin 100.000. Kalian ikut nggak? Kartu jelek, nggak ikut. Nggak ikut deh. I cut. Kak Lan udah dateng, ya aku harus temenin main dong. Aku juga ikut deh. Ewedu hoki sama Kaklon. Aku ikut. Aku menang. Baru pertama kali main kartu. Hoki banget ya. Kak Lan santai aja. Nggak usah buru-buru. Gue tambah 100 lagi. Ayo dong. Tambah 100. Gue juga tambah 100. Oke, ikut 100. You. Gue tambah 100 lagi. Gue menang. Gue tambah 100. Tambah lagi. Gue tambah 100. Gue menang. Gue tambah 100 lagi. Tambah lagi. Ayo dong. Buka kartunya, yuk. Gue menang lagi. Kak Lan emang jago banget ya, menang duit sebanyak ini. Nanti. Harus traktir kita, semua minumnya. Iya dong, Kak Lan. Tadi kamu terus-terusan tambah dan menang 10 kali berturut-turut. Oke, nanti kalau udah selesai, semua jangan pulang dulu. Gue traktir minum. Yang ada di sini dapat bagian. Aneh banget sih. Kaklon. Kok kamu menang terus sih? Beneran ini pertama kali main kartu. Hoki kamu. Parah banget. Katanya sih, kalau pertama kali main, paesennya hoki. Anak muda nih, gimana ya istilahnya? Namanya, periode perlindungan hahaha. Kalau Kak Lan lagi hoki gini, gimana kalau kita ganti cara main? Gimana kalau Kita ganti cara mainnya. aku udah nunggu kalimat itu dari tadi. Cara main apa nih? Modal Cerebio, kecil banget, ganti jadi 10.000, terus hapus batas maksimal 100.000. Nggak ada batas atasnya, gimana menurut lo? Sayang, udahan aja mainnya. Dia takut banget tuh.
Alasan dia bisa kalah. 300 juta semalam. Pasti gara-gara nggak ada batas maksimal ini. Kalau nggak ada batas atas, menangnya bisa banyak. Tapi kalau kalah, Bukan cuma puluhan juta. bisa ratusan, bahkan miliaran. Itu juga bisa kejadian dalam sekejap. Sayang, udahan aja. Kita nggak usah main lagi. Chen Sheng, lihat deh, sekarang Kak Lan lagi hoki banget. Lo malah ngerusak suasana dia. Iya bener, kemarin waktu lo main kartu, Kak Lan juga nggak gangguin lo kan? Gaulan, gue tanya deh, di rumah lo siapa sih yang pegang kendali? Si Chun Sheng ini, kelihatannya sih kalem. Tapi kalau dia jadi kepala rumah tangga, pasti nggak sebaik lo deh. Minger, gue lagi main di sini. Lo laki-laki, cukup berdiri di samping aja. Kalau masih ngomong, gue ceraikan lo. Oke, kita ikuti aturan kalian aja. Modal 10.000, nggak ada batas atas. Oke. Kak Lan, Gokil banget. terbuka banget. Karen. Cewek tangguh nih. Oke, lanjut yuk. Tadi lo bilang aturan apa? Ulangin sekali lagi. Kita nih. Modal 1.000 terlalu kecil. Sekarang mainnya modal 10.000. Terus hapus. Batas maksimal 100.000. Jadi, jumlahnya nggak ada batas atas. Tunggu bentar. Kak Lan. 10 ronde pertama, lo yang jadi bandar. Ronda ini. Kita undi kartu, bandingin angka. Siapa paling ged? Dia yang jadi bandar. Oh. Keajaiban di lengan baju. Gue paling gede. Ayo, gue jadi bandar. Tadi mereka biarin gue menang 10 kali berturut-turut. Sekarang kayaknya mau nutup jaring nih. Nggak ikut. Nggak ikut. Kak Lan. Kartu lo sebenarnya apa sih? Kok lo nggak ikut sih? Kayaknya udah abis hokinya. Kartunya kecil banget. Fold. Wah, gue menang nih. Kak Lan. Kalau lo tadi nggak fold, lo yang paling gede lo. Fold. Nggak ikut. Fold. Kak Lan. Ini cara main apaan sih? Tadi tiap ronde all in, sekarang tiap ronde fold. Gini emang nggak seru. Kartunya kecil banget. Gue juga nggak bisa apa-apa. Padahal di tangan gue, kartunya bagus semua. Tapi gue juga tahu, kalau gue ikut terus, yang kalah terakhir, pasti gue. Kalau lo masih gini terus, kita nggak mau main sama lo lagi. Beneran nggak seru. Nggak bisa gitu dong. Mending lo ke meja cewek. Main mahjong ayah. Biar Chun Sheng yang main di sini. Jangan dong, jangan. Nanti kalau kartunya bagus, gue pasti ikut. Ayo. Gue ikut 100.000. Kayaknya kartu Kak Lan kali ini lumayan bagus ya. Ayo. Gue temenin Kak Lan main bareng. Gue ikut juga. Ikut. Gue menang lagi. Biar gue terpancing. Kartu sekecil ini dikasih menang. Perempuan satu ini sebenarnya ngerti kartu nggak sih? Kartu sekecil ini aja bisa menang. Kak Lan. Hoki lo gokil banget. Iya, kartu gitu aja bisa menang. Kak Lan lanjut dong. Giliran lo ngocok kartu.
Kaklan. Bisa nggak cepetan dikit, ngocok kartunya. Tangan gue kaku nih. Kalian semua cowok-cowok, nggak bisa maklumin gue dikit apa? Banyak banget sih protesnya. Kak Lan juga biasanya nggak main kartu. Ngocoknya agak lama, kenapa sih? Lo buru-buru mau reinkarnasi apa? Tunggu bentar. Kenapa? Potong kartu dong. All in si Judah. Kok lo gitu lagi sih? Kayaknya hoki balik lagi nih. All in si Kelai. Gue juga all in 1 juta. Yo. Kali ini nggak ada yang fold. Gue ikut. Lo udah lihat kartu, jadi taruhan lo harus 2 kali lipat. Gue takut banget sama lo. Gue ikut 2 juta. Gue all in 5 juta. Gue ikut. Permainan kartu baru benar-benar. Mulai dari sekarang. Gue all in 10 juta lagi. Tunggu dulu. Kak Lan, nggak cukup cuma bilang ikut, harus keluarin duitnya juga. Lo masih ada 10 juta nggak? Iya, jangan cuma ngomong doang. Harus keluarin uang beneran dong. Kalau gitu gue juga bisa bilang all in 100 juta. Kayaknya mereka udah selidikin kondisi keluarga kita. Tahu suami gue kalah, 300 juta itu. Itu tabungan terakhir keluarga kita. Mereka ajak kita main, cuma buat ngabisin darah dan keringat terakhir kita. Tentu aja ada. Wah, nggak nyangka Kak Lan masih punya tabungan rahasia ya, nggak kelihatan. Kak Lan beneran tacir. Kelihatan banget. Ibu rumah tangga yang pinter ngatur duit. Sayang, jangan pinjam dari pinjol, ya. Kita nggak mungkin bisa ngalahin mereka. Kita bakal kalah, hancur, dan nggak punya apa-apa. Pinjaman Anda sebesar 300 juta rupiah sudah masuk rekening. Kamu nggak usah mikirin, ada aku kok. Zayang. Jangan, dong. Kalau kamu ambil langkah ini, kita nggak bakal bisa balik lagi. Sayang, dengerin aku dulu. Kalau kita kalah, kita bakal ketindihan utang sampai mati. Zayang. Aku mohon. Aku mohon banget sama kamu. Diam. Ini aja belum mulai main. Kamu udah doain gue kalah aja. Kalau kamu nggak mau ya udah. Maaf ya mas. Cuma ini satu-satunya cara. Biar mereka mau terus main sama aku. Kak Lan. Keren banget sih. Bang Chun Sheng, bukannya apa-apa ya. Di meja judi, yang paling nggak boleh itu, kayak kamu yang bikin rusuh gini. Kak Lan lagi hoki banget barusan. Kok kamu malah bilang dia bakal kalah sih? Iya, Kak Lan lagi main bagus kok. Ngapain sih kamu ikut-ikutan ngop? Siapa tahu ronde ini malah menang semua. Udah. Sekarang Kak Lan udah punya duit. Kamu gimana? Ngomong aja nggak ada gunanya. Mendingan nonton aja di pinggir. Kita bisa mati kalau begini terus. Udah, kita nggak usah peduliin dia. Gue tanya, kalian lanjut nggak? Lanjut, dong. Tunggu sebentar. Ngapain buru-buru sih? Uangmu kan ada di HP. Kalau nanti kamu kalah, terus nggak mau bayar gimana? Iya juga Kak Lan. Walaupun kita ini sama-sama dari kamu. Aku sih percaya banget sama kamu. Tapi ya, urusan duit tetap harus jelas dong. Sama-sama dari kampung.
Chen Chunsheng juga gara-gara percaya sama kamu, malah ketipu habis-habisan. Kamu jangan-jangan beneran mau ngelak nggak bayar ya? Kamu cewek, kalau sampai nggak mau bayar, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan-jangan kamu udah yakin dari awal, makanya berani main kartu di sini? Aduh, ngomong apa sih soal Kak Lan? Orangnya juga belum ngomong apa-apa kok. Lagian juga kartunya belum dibuka. Saya tahu Kak Lan malah meneng nanti. Oh iya, Kak Lan. Sekarang kamu ke Pak Lei aja, tukar chip dulu ya. Oak. Tungguin aku sebentar ya. Datang juga. Kalau Kak Lan lagi semangat gini, aku ikut 1 juta. Aduh, udah deh, nggak ikut. Kebanyakan soalnya, nggak ikut deh. Nggak sanggup ikut. Lihat deh muka kalian pada takut gitu. Baru 1 juta aja udah pada mundur. Wah, kau emang jago sih. Kita dukung deh. Hahaha. Aku ikut. Aku tambah 5 juta lagi. Kak Lan, kamu nggak lihat kartu dulu? Berani banget langsung 5 juta. Nggak lihat, namanya juga main hoki. Oak, kalau gitu aku temenin deh. You can temenin istri cantik dong. Aku juga nggak lihat kartu. 5 juta. Kalian berdua main tutup kartu. Berani banget sampai 5 juta. Aku udah lihat kartu. Masa aku masih takut sama kalian? Udah naik 10 juta. Kayaknya KU pasti menang deh. Siapa lagi yang berani ikut nih? Pada takut ya? Serunya baru mulai nih. Aku tambah 24 juta lagi. Aku bilang aku tambah 24 juta lagi. Kak Lan lagi panas nih. Baru kali ini lihat ada yang berani segede ini. Iya banget. Udah nggak sabar kayaknya. Denger. Suaminya semalam main kartu. Kalah 30 juta. Kayaknya dia pengen balikin modal. Menanjan lagi. Tapi kayaknya dia nggak ngerti main kartu deh. Nggak ada yang main poker kayak gini. Kalau nanti dapat kartu bagus, tapi udah nggak ada duit. Mau ikut gimana? Iya sih, orang yang biasanya kalem aja. Kalau udah duduk di meja kartu, cari kalep, nggak bakal berhenti sebelum bangkrut. Lagian, cara main tutup kartu terus, dan taruhan semua harta. Nggak ada yang main kayak gitu. Kalian semua diam deh. Kak Lan itu orangnya sportif. Lihat kartu nggak ngomong, itu baru jago. Ngerti nggak sih? Gua lihat siapa yang masih ngomongin orang. Jangan salahin gua kalau gua marah. Ikut terus. Nggak ada duit, nggak bisa ikut. Ayo, sekarang tinggal 3 orang. Masih ada yang main tutup kartu. Harus pilih, ikut atau mundur. Nggak boleh buka kartu. Walaupun Gaolan dapat kartu paling bagus, kalau nggak ada duit, tetap harus mundur. Itu namanya strategi 2 orang tekan 1. 2 orang tekan 1. Itu maksudnya nggak perlu curang, cuma perlu 2 orang. Kompak dari awal, Nggak peduli kartunya apa, asal modal cukup. 2 orang itu bisa terus-terusan ikut taruhan yang ditekan. Walaupun kartunya paling bagus, kalau modalnya kalah banyak, nggak bisa buka kartu, cuma bisa mundur dengan sakit hati. Kak Lan, giliran kamu ngomong. Kalau ada duit sepet ikut. Kalau nggak ada, ya mundur aja. Kak Lan, kayaknya chip kamu udah habis deh. Kalau nggak ada duit, ya mundur aja. Kak Lan, masih ada duit buat ikut nggak? Kalau kamu nggak lanjut, duit yang udah kamu taruh, hilang semua loh. Kita juga nggak ada duit. Kita juga nggak ada duit. Aturannya emang gitu. Di kampung aku juga ada yang dapat kartu A triple. Nggak ada duit buat ikut. Akhirnya bangkrut. Malah sampai lompat dari gedung. Aduh.
Kamu sendiri nggak tahu apa? Walaupun kamu cewek, kalau udah duduk di meja, harus tegas dong. Kayaknya kamu udah nggak ada duit ya? Kak Lan, harusnya kamu tahu batas. Kalau sekarang kamu mundur, nggak bakal ada yang ngetawain Kak. Paling-paling dibilang agak bego. Total duit kamu cuma 30 juta. Masih berani main gede sama kita. Cewek emang suka bego. Kak Wu juga udah ngasih pelajaran buat kamu. Hahaha. Kalau nggak punya duit ya udah, keluar aja. Aku sama Wu Gao tandingin siapa yang menang. Kalau kalian udah nggak main fair, jangan salahin aku kalau aku juga nggak sopan. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku nggak punya? Tunggu dulu. Siapa bilang aku nggak punya? Bosley. Bosley, di sini boleh main taruhan gede kan? Boleh, tapi kamu ngerti aturan di sini nggak? 9 keluar, 13 kembali. Nggak masalah? Ini chip 900.000. Kalau kamu tanda tangan perjanjian, bisa langsung ambil. Dia mau pinjam uang sama Bosley. Kalau kalah, bisa mati beneran tuh. Zayang. Kamu nggak boleh tanda tangan perjanjian kayak gini. Kalau nggak tanda tangan, nggak ada duit. Lanjut terus. Zayang, gimana kalau kita fold aja? Uangnya nggak usah diambil, walaupun kita harus nanggung utang 600.000. Nggak apa-apa. Aku kaya bareng kamu. Pelan-pelan kita bayar. Udah telat kalau nggak lanjut. Biaya cuci darah kamu gimana? Nanti setelah tahun baru kita hidup pakai apa? Coba sekali lagi, mungkin masih ada harapan. Kalau nggak, 600.000 kita hilang SIA. Zayang, ini tuh sama aja kamu taruhan nyawa. Gaolan, dengerin suamimu deh. Ini bukan main kartu lagi. Ini taruhan hidup mati. Gaolan, tolong jangan lanjut lagi. Masih sempat but balik sekarang. Begitu kamu tanda tangan perjanjian, udah nggak bisa balik lagi. Tentu aku tahu. Sekarang aku jelas banget mikir kayak penjudi. Coba-coba itu biasanya malah masuk jurang, nggak bisa balik lagi. Tapi aku beda sama penjudi lain. Zayang, aku mohon sama kamu. Aku mohon banget, selama masih ada harapan, masih bisa mulai lagi. Gaolan dengerin aku. Jangan lanjut lagi. Kalah 600.000 ya udah, masih bisa mulai dari awal. Kalau sampai pinjam 1 juta lagi, bener-bener nggak bisa balik lagi. Ayah, Gaolan. Ngapain sih kamu maksa banget? Yang kalah juga bukan cuma kamu. Kita juga udah kalah kok. Nggak perlu sampai ngorbanin diri gitu. Pak Chen. Bangun deh. Aku udah bulatkan tekad. Nggak bisa dicegah lagi. $900.000 ini buat kamu. Nanti kalau menang, kamu harus balikin 1.300.000. Kalau kalah, kamu tahu harus bayar pakai apa kan? Sekarang gue udah punya modal. Gaolan, lo emang bener-bener nekat ya, sampai berani pinjam dari Gao Pao. Gue tahu kok, sekarang mereka pasti masih ada sedikit duit di tangan, tapi jelas nggak banyak lagi. 900.000. Lanjut tutup kartu. Kali ini, giliran kalian bertaruh nyawa sama gue. 900.000. Lanjut tutup kartu. Kali ini, giliran kalian bertaruh nyawa sama gue. Kaklan, nggak perlu main segede ini, kan? Kaklan, segede gini beneran nggak perlu. Gimana kalau lo cek kartu, baru pikir-pikir lagi. Jangan banyak omong. Intinya kalian ikut nggak? Kalau nggak sanggup ya buang kartu. Nggak punya duit ya kayak gue aja. Masuk ke dalam, tanda tangan perjanjian. Ambled it. Gue beda sama kalian. Gue nggak perlu tanda tangan perjanjian kayak gitu. Gimana kalau lo buang kartu aja? Gue lanjut sama dia. Gue buang kartu.
Kalau mau buang ya lo aja. Nggak tutup kartu lagi. Lo. Emang lo yakin kartu lo lebih gede dari gue? Dengar gue, cepetan buang kartu. Kasih sisa duit ke gue. Gue buka kartu. Dengar nggak? Kalian berdua jangan ribut deh. Mau ikut ya ikut, nggak mau ya buang kartu. Cabut dari meja. Lo pikir gue bodoh ya? Kalian berdua kerja sama gitu. Kira gue nggak lihat ya? Ayo, kalau mau ikut ya ikut. Nggak usah terang-terangan banget. Kode-kodean. Ini MAH curang namanya. Gue heran deh, kenapa tiap kita main sama kalian, Kita terus yang kalah. jangan-jangan kalian bikin skenario buat jebak kita? Siapa yang curang? Jangan asal ngomong, ya. Gue juga, duitnya udah nggak banyak. Biarin gue cari-cari duit dulu. Kalian. Pinjemin semua sisa duit ke gue jamin menang. Cepat. Tunggu dulu, kalau mau pinjemin ke gue aja. Gue doang yang pasti menang. Kalau sekarang lo kasih mereka lihat kartu, itu artinya lo buang kartu. Tadi mereka bertiga udah lihat kartu orang pertama. Sekarang mau lihat kartu lo, bukannya itu nggak sesuai aturan? Kalau lo kasih mereka lihat kartu, itu artinya lo buang kartu. Ayo, itu melanggar aturan. Pokoknya lo buang kartu. Udah dibilang, nggak bisa nasihati orang yang nggak mau denger. Sekarang kalian pinjemin duit ke dia. Nanti pas buka kartu, jangan nyesel ya. Kalian bertiga. Boleh, kasih setengah-setengah ke mereka. Setengah ya setengah. Cepetan. Si kecil lucu. Aduh, kampret. Berani lo ngatain gue? Emang kenapa kalau gue ngatain lo? Gue nggak butuh lo. Orang kayak mereka, Demin, bisa kerja sama, ya pasti juga bisa balik badan kapan aja demi untung. Jelas, mereka semua ngerasa kartu mereka paling gede. Siapa yang lawan gue, bakal menang sampai akhir. TAPI, mereka udah lihat semua kartu, sedangkan kartu masih tutup. Ribet Mulu. Ikut nggak ikut nih? Masih mau main nggak? Saya Len Lo. Ayo. Kalian berdua setengah-setengah, ya. Jadi cuma ngumpulin 50 juta. Kalian, coba pinjam dari platform Pinjamed it. Gimana? Kak Lan aja. Udah tanda tangan perjanjian. Kalian nggak berani pinjam. Ya buang kartu aja. Bukan gue nggak mau tanda tangan. Tapi skor kredit gue nggak cukup. Nggak bisa pinjam duit. Ya buang kartu aja. Ikut nggak cukup duit, keluar dari meja. Gue masih punya 5 petak tanah. Sama 1 rumah baru. Kalau dihitung paling nggak 60 juta. Totalnya. Pas 90 juta. Si kecil lucu. Lo taruhan harta ya? Gue juga taruhan. Kaklon. Lo kan tahu. Di kampung gue ada 10 petak tanah. Sama 1 rumah baru juga. Totalnya paling nggak lebih dari 60 juta. Sekarang gue anggap aja 60 juta. Cetak kontrak aja. Oak. Mereka berdua taruh semua harta. Gue juga taruhan segalanya. Sekarang, baru benar-benar taruhan nyawa. Sekarang giliran lo. Masih berani ikut nggak? Gue pengen lihat, sebenarnya kartu lo apa sih? Bisa-bisanya main sama kita selama ini. Siapa bilang aku mau buka kartu? Aku masih mau lanjut taruhan. Tambah taruhan. Udah nggak punya apa-apa lagi. Kamu mau tambah taruhan pakai apa? Kak Lan udah tanda tangan perjanjian. Bahkan nyawanya nggak di tangan sendiri lagi. Mau tambah taruhan pakai apa? Bener tuh. Kaklon. Ini sih. Kamu lagi panik banget ya? Awalnya aku kira kamu cuma polos aja. Nggak nyangka, kamu beneran udah gila ya? Pura-pura gila nggak bakal ngaruh. Cepetan deh, jangan buang-buang waktu. Siapa bilang aku nggak punya? Aku masih punya suami aku. Chen, masuk aja. Kamu juga tanda tangan perjanjian. Tukar sembilan puluh juta Kalyuria. Kalian nggak nyangka sih, sampai Bang Chunsheng aja, kamu nggak lepasi. Hati perempuan emang paling beracun. Sampai nyawa suami sendiri. Kamu taruh di meja judi. Hahaha.
Bang Chunsheng, masa kamu biarin istri kamu kayak gini? Kalau istri nggak nurut, pulang aja. Cerai. Kamu sendiri jadi korban. Di rumah masih ada keluarga, anak istri. Kalian nggak usah adu domba deh, hubungan aku sama istri baik-baik aja. Kalian ngelakuin ini. Bukannya takut aku tanda tangan, terus dapat 90 juta itu kan? Sayang. Aku masuk tanda tangannya. Bang Chunsheng, jangan tanda tangan perjanjian itu. Kalau tanda tangan, kamu bisa mati. Ayah, istri kamu ada maksud lain. Aku saranin jangan tanda tangan. Semua ini gara-gara aku, mau susah atau senang. Aku tetap sama istri aku. Minger. Aku lanjut aja. Terserah kalian mau gimana. Dasar perempuan, kamu mau bikin kita semua kehabisan jalan. Kaklan, nggak perlu segitunya lah. Kita gone sama-sama, orang kampung. Nggak usah, sampai habis-habisan gitu. Kalian juga tahu, kalau dorong orang ke ujung jalan, waktu kalian paksa suami aku paksa orang lain. Pernah mikir, jalan keluar mereka enggak? Bos Lei ada di sana. Kalau mau lanjut, silakan tanda tangan perjanjian donasi. Tanda tangan aja. Aku temenin sampai akhir. Saya Patikat, aku kasih tahu ya. Jangan lupa, kamu itu pegang kartu apa? Kamu sendiri juga nggak tahu. Gaulan. Kamu pasti kalah. Kita semua udah kenal lama, aturan udah tahu, satu orang 90 juta. Tapi aku mau ingetin satu hal, ini di perairan internasional, ikutin aturan aku. Jangan coba-coba curang. Tenang aja, sebentar lagi, cuma lewat tangan doang. Aku harus ingat hari ini. Udah tanda tangan beneran. Pertunjukan seru bakal mulai nih. Ini beneran taruhan nyawa. Dari 3 orang ini, pasti ada yang jalan ke ujung. Tapi siapa ya? Sekarang udah bisa buka kartu. Aku bawa chipnya ke sini. Kak Lan, kita semua orang kampung. Kalau mau ngomong, sekarang aja. Nanti pas buka kartu. Udah nggak ada kesempatan. Buka kartu. Aturannya gimana tadi? Oh iya, barusan udah dijelasin. Tinggal 3 orang. Masih ada 1 yang tutup kartu. Pilih buang atau lanjut. Nggak boleh buka kartu. Lagian, Mereka berdua cuma punya 90 juta. Kartu mereka juga terbuka. Bandingin sama kartu tutup gaulan. Harus taruhan 2 kali lipat. Kayaknya sih, mereka berdua. cuma bisa selamatin 1 orang. Sekarang kalian cuma bisa 1 orang buang kartu. Yang lain buka. Kalau dua-duanya buka, langgar aturan main. Hasilnya nggak sah. Hasilnya nggak sah. Nggak bisa. Ini nggak boleh banget. Aku tutup kartu. Udah kepalang tanggung. Mau seberapa jago pun di kasino, di saat kayak gini, nggak bakal mau mundur. Nggak boleh langgar aturan. Harus ikutin aturan. Kalau udah sampai segini, nggak boleh. Huang Junxia, kamu fold. Serahkan semua chip MU ke aku. Aku fold. Ini kartu dewa. Bro, kamu juga nggak bakal menang. Aku juga mau fold nih. Cowok, siapa ngalahin siapa? Belum tentu juga. Dari mana kamu? Pede banget ngomong gitu. Kamu. Aku inget, kalau situasinya kayak gini, bisa duluan taruhan. Terus bandingin sama lawan. Abis itu yang menang, baru lawan gaulan. Ini. Sesuai aturan kok. Pokoknya aku main tutup kartu. Terserah kalian. Terserah kalian. Aku aja belum lihat kartuku. Tapi kalian harus main sesuai aturan. Aku siap kalah kalau kalah taruhan. Bang Wu. Jangan lo takut. Tanding sama Bang Jia. Huang Junxia.
Berani nggak lo lawan gue? Ayo, tanding aja. Takut apaan sih? Huang Junxia. Setiap hari sok banget lo. Ngerasa siapa sih lo? Buka kartu. Gue pengen lihat juga. Siapa di antara kita yang lebih jago? Siapa yang buka? Siapa yang nambah taruhan? Emang gue takut sama lo? Gue lawan lo. Wu Botak, sekarang lo fold aja. Masih sempat kok. Kasih semua chip yang lo pegang ke gue. Nanti kalau gue menang, gue bagi duit ke lo juga. Siapa kalah siapa menang. Belum pasti juga. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Kartu dewa apa yang gue pegang. Berani maksa gue. Sekarang nyeselkan. 3K. Bang botak emang. Jago sih. Gue tajir nih. All in gue kali ini. Bener-bener worth it. Mulai sekarang ikut gue aja. Kita bakal hidup enak bareng. Ini kartu bener-bener dewa sih. Pantes aja Bang Wu semangat banget. Ayah. Udah taruhan semua harta? Belum lagi. Tanda tangan perjanjian donasi segala. Emang pede banget sih. Cuma segini? Max at low APA. Kartu lo bisa lebih bagus dari punya gue? Gue pengen lihat. Kartu jelek apa sih yang lo pegang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mana mungkin. Lo dapat kartu kayak gitu. Kartunya lebih tinggi. Bang Wu udah taruhan. Semua yang dia punya. Nggak gila tuh. Wu Botak, dari tadi udah gue bilang, tapi lo nggak dengerin. Di meja judi nggak ada yang namanya saudara. Main sesuai aturan aja. Biarin aja lo pada kegirangan. Abis itu biar ngerasain juga. Gimana rasanya jatuh ke jurang. Baru deh semua yang gue atur hari ini nggak sia-sia. Yang bisa ngalahin kartu Wu botak. Pasti cuma kartu dewa. Jangan-jangan dia. Iya, kartu dewa. Sekarang cuma kartu dewa yang bisa. Galon. Nggak mungkin bisa comeback. Sesuai aturan. Sekarang tinggal 2 orang. Bisa buka kartu kapan aja. Kaklan, kartumu aja belum lihat. Mau lihat dulu nggak? Nggak perlu. Udah terlanjur tutup kartu. Biar terakhir aja bukanya. Keren banget sih. Gue bikin lo bener-bener kalah telak ya. Beneran kartu dewa. Gaolan udah pasti kalah. Pants ayah Huang Junxia. Berani taruhan nyawa juga. Ternyata dia pegang. Kartu dewa segede ini. Nggak apa-apa. Belum selesai juga kok. Bener-bener pasangan sial. Masih saling hibur juga. Kamu tahu nggak, apa itu kartu dewa? Kayaknya sih, cewek cantik itu emang gak punya otak. Kaklan, gue kebayang bentar lagi, lo bakal dibawa pergi. Gue sih, agak nggak tega juga. Tapi lo tahu sendiri, gue orangnya suka cewek cakep. Meskipun lo udah agak tua dikit. Tapi katanya juga, cewek setengah baya tuh paling punya pesona. Paesannya, lo kelihatan kalem. Tapi gue penasaran. Diranjang kayak apa ya? Main kartu sama cewek tuh lumayan seru juga. Kalau menang, lo seneng. Kalau kalah, kita bisa seneng-seneng diranjang. Udah mau mati aja. Masih mikirin urusan kayak gitu. Mau nyentuh gue, lo nggak level. Gaolan. Lo cewek, berani-beraninya lo mukul gue. Kalau bukan karena lo lumayan cakep, gue juga nggak bakal lihat lo sama sekali. Duit gue segitu banyak. Cari cewek emang gampang. Wang Yunye. Lo ngomong kasar ke siapa sih? Ngomong ke lo lah. Dasar pensi. Lo lihat sendiri, istri lo duduk di situ. Lo aja nggak bisa jagain diri lo sendiri, juga nggak bisa jaga. Entar, pas kita seneng-seneng, lo jagain pintu aja ya. Dasar binatang. Gue masih nganggep lo temen sekampung. Coba aja lo sentuh istri gue hajar lo sampai mati. Lepasin suami, lepasin suami. Sayang. Nggak terima ya Chen Chunsheng. Lo cowok beneran. Sekarang lihat aja, semua harta lo dihabiskan istri lo sendiri juga udah setengah mati. Kalau bukan sayang, apalagi namanya. Lepasin istri gue. Huang Janja. Aku sendirian datang ke sini, nggak ada hubungannya sama suamiku.
Jujur aja. Ikut sama aku itu enak banget, tahu nggak? Serius deh. Aku beneran suka banget sama tipe kayak Kak, berani banget. Dari awal sampai akhir duduk tenang. Aura Camo. Nggak kalah sama cowok-cowok di sini. Brengsek. Jangan macam-macam. Ulangi lagi. Lepasin suami. Perempuan. Hajar perempuan ini sampai babak belur. Ngapain sih ribut-ribut? Di tempat gue, berani-beraninya bikin onar. Pasley, cuma masalah kecil kok. Maaf udah ganggu. Ini kan belum selesai. Kenapa nggak lanjut aja? Ngapain sih ribut-ribut? Kalau mau ribut, bayar dulu utangnya. Keluar sana baru ribut. Jaga mereka baik-baik. Sayap. Tunggu aja sebentar lagi. Buka kartumu, biar kamu tahu rasanya, nggak punya apa-apa. Aku dapat 3 as, triple, kartu dewa. 3 as, triple kartu dewa. Loh, hampir nggak ada kartu yang lebih besar dari ini. Kali ini Gaolan, nggak mungkin menang lagi kan? Dulu aku surah kamu ikat aku, kamu nggak mau. Sekarang nggak punya apa-apa, keluarga hancur, hidup berantakan. Mau nyesel juga, udah telat kan? Kaklon. Cepet buka kartu. Wu Guangqiu, kamu takut sampai bego gitu? Kartu dia bisa ngalahin aku nggak? Menang kalah udah takdir. Nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Bener aja, pemenang terbesar tetap Huang Junji. Emang dia hoki? Mau gimana lagi? Nggak. Kartunya belum dibuka. Kartu Kak Lan belum dibuka. Loh, Belum sampai detik terakhir. Menang atau kalah, belum pasti juga. di saat kayak gini, masih santai aja. Udah di ujung tanduk masih ngeyel. Gaolan, kamu tuh harus lihat kuburan dulu, baru bisa nangis ya, makanya jangan asal main kartu. Dari tadi diam aja, kamu kira dewa judi turun ke kamu? Bisa-bisanya ngalahin kita dengan gampang. Ngapain buru-buru? Aku belum buka kartu nih. Menurut kamu perlu banget dibuka? Kalau kamu buka kartu, bisa ngalahin kartu langitku nggak? Yang kalah harus terima nasib. Kamu harus bikin aku ngaku kalah dong. Oke. Sekarang aku kasih kamu kesempatan buat buka kartu. Aku juga pengen lihat. Kartu rahasiamu apa sih? Santai aja. Sebelum aku buka kartu, ada yang bisa ulangin aturan mainnya nggak? Banyak banget tingkahnya. Orang mau ulangin, aturan juga nggak salah. Kartumu udah gede banget. Takut apa sih? Iya juga sih. Udah sampai detik ini. Tunjukin dong sedikit sportivitas. Cepat. Ayo cepet dong. Dalam situasi kayak gini, 3 as itu udah kartu pamungkas. Hampir kayak kartu langit deh. Hamper. Kecuali sekarang keluar 2, 3, 5. Bisa ngalahin 3 as. Dan cuma itu yang bisa ngalahin 3 as. Bisa dibilang itu kartu musuh bebuyutan. Menurut kamu punya hoki, bisa dapetin kartu itu nggak? Aku kasih tahu ya. Nggak mungkin. Iya juga sih. 2, 3, 5. Dan harus beda-beda jenis lagi. Kemungkinannya kecil banget. Bahkan kalau dapat kartu itu, peluangnya lebih kecil dari menang lotre. Tadi demi ngerjain kamu, Fire kamu masuk perangkap. Sengaja aku kasih kamu beberapa kartu bagus. Kamu kira Raja Hoki itu kamu? Kalau gitu buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dua. 3. 2 sekop, 3 hati. Jangan-jangan beneran 2, 3, 5. Jam. 5. 2, 3, 5 khusus buat ngalahin 3 as. Kak Lan keren banget. Minang, kita minang, sayang. Kita nggak perlu mati lagi. 2, 3, 5. Bener-bener kartu musuh bebuyutan. Musu Bebutan. Nggak mungkin kamu dapat kartu sebagus itu. Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin seberuntung itu. Dalam judi ada kalah ada menang. Waktu kamu menang dari dia kemarin,
Kenapa nggak mikir kayak gitu? Kamu menang ya wajar. Kak Lan menang kok nggak boleh? Benar. Di sini banyak orang loh. Jangan coba-coba ngelak. Aku tahu. Kartu itu bukan hasil dari keberuntungan. Kamu curang ya. Kamu bilang aku curang. Harus ada buktinya dong. Bukti. Kamu lihat dia curang nggak? Dia curang kok. Bener nggak sih? Nangkep orang curang harus ketahuan di tempat. Kita nggak lihat kok. Kamu nggak mungkin ngalahin aku. Sayang, kamu nggak apa-apa? Berani banget kamu mukul orang. Sini, tangkap dia. Jangan banyak tingkah. Lepasin aku. Kalian ngapain sih? Jelas-jelas biar kamu bayar utang. Zayang, selesai sudah. Akhirnya selesai juga. Memang sudah saatnya selesai. Huang Junjie, Wu Guangtou, akhirnya ekor. Kalian ketahuan juga. Semuanya, pegang kepala jongkok. Huang Junjie, Wu Guangtou, sama Bos Lei tetap di sini. Yang lain gak ada urusan, silakan keluar. Kali ini makasih banget udah bantuin. Kalau enggak, kami juga nggak bakal bisa nemuin dan ngebongkar komplotan judi curang ini. Apalagi balas dendam buat keluarga. Kenapa? Kamu jelas-jelas udah menang. Banyak banget uang. Kenapa? Judi itu bikin keluarga hancur. Seumur hidupku, yang paling aku benci itu judi. Nggak judi lagi. Kakak nggak bakal judi lagi. Ayo bangun dong. Pengan, lihat kakak di sini. Bangun dong. Kakak nggak judi lagi. Adikku, kamu satu-satunya keluarga yang aku punya di dunia ini. Sejak kamu meninggal, aku janji, nggak akan pernah main judi lagi. Bawa semuanya. Kali ini semua berkat kamu, dewa judi yang dikenal di dunia bawah tanah. Shuraji si penipu ulung, bantuin kami. Akhirnya kami bisa nemuin komplotan penipu judi yang licin banget ini. Kalau nggak, banyak keluarga bakal hancur gara-gara mereka. Kali ini kamu bantu aku banget. Kalau ada permintaan, bilang aja. Aku nggak minta apa-apa. ITU Simiwa, balasan yang pantas buat mereka. Aku cuma pengen mereka balikin semua uang yang mereka tipu dari suamiku. Sebenarnya nggak ada tuh judi Castle Beauty Buren. Yang menang itu cuma yang nggak judi. Keluarga mereka, nungguin mereka pulang. Jangan sampai nunggu semuanya hancur. Baru nyesel. Sayang, ayo pulang. Pulang yuk. Zayang. Zayang. Penyakitku akhirnya sembuh. Zayang. Kamu beneran Shuraji si penipu ulung itu? Sayang. Kamu tahu nggak kenapa satu Jericho Highlang? Kalau aku nggak judi, adikku pasti nggak akan ninggalin aku. Kak Lan, tempatnya Kian Laoer barusan dihancurin orang. Sengaja kirim orang minta tolong. Katanya cuma kamu yang bisa bantu. Judi itu
10 kali main, 9 kali kalah. Gara-gara judi. Adikku sampai bunuh diri loncat dari gedung. Aku nggak bakal judi lagi. Sebagai mantan yang terkuat, Hanapu Yulang Zayuluoji. Ini adalah saat aku berhenti berjudi. Aku sendiri yang memotongnya dengan tangan sendiri. Mana ada yang namanya keberuntungan. Ini buat jadi pelajaran buat semua orang. Tidak berjudi itu sudah menang.